Bismillahirrahmanirrahim. Jauh amat loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat diwajarkan kalau jawab salamnya kencang. Kenapa? Kalau bahasa Jawanya pinter kodek atau pinter kodek, dia mah pada madang, pada ngopi, pada minum enak bener, menjongkot baik. Lah kita teriak-teriak ini. Gak apa-apa lah, mudah-mudahan pada sehat semua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh, aki-aki, bocah-bocah. Sesepuh kan aki-aki ya. Kalau sono sesepuh, di sini aki-aki gitu ya. Anak muda, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini sehat semuanya. Orang ada yang pakai masker tapi enggak ada yang kena Covid. Amin Allahumma. Karena kita masih dilindungi Allah Subhanahu. Covid itu makhluk Allah, Allah yang menciptakan. Kita juga makhluk Allah, Allah yang menciptakan. Apa salahnya kalau malam ini kita bersyukur kepada Allah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih nyelamatin kita. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah tambahkan nikmat yang banyak pada kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa sholawatan dalam syairnya Ummi Kulthum. Itu dikatakan nyanyiannya indah, masya Allah. Kalau Rasulullah itu ulidal huda fal kainatu diya'un, ulidal huda fal kainatu diya'un wa famuz zaman tabassumun wa thana'u ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu, ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu lid-din ngerti apa ora? Enak apa ora? Orang Cilalung begini gayanya. Bilang enak apa ora? Enak. Ngerti ora? Ora. Subhanallah. Yang penting seneng. Seneng enggak malam ini? Ngapa? Banyak duit baik. Malam ini kita senang, malam ini kita berbahagia. Kenapa? Masalahnya satu, kita ini masih diberi iman oleh Allah, alhamdulillah. Yang keduanya, Allah masih berikan umur kepada kita. Amin Allahumma. Mudah-mudahan umur kita jangan sampai malam ini doang, jangan mati dulu dah. Pengen mati sekarang apa besok? Pilihannya susah katanya. Mau mati sekarang ogah, besok juga ogah. Subhanallah. Yang pasti hadirin, dalam doanya kita panjatkan di hadapan Allah, ya Allah, balighni ila Ramadan, sampaikan aku di bulan suci Ramadan ya Allah. Amin Allahumma. Barik lana fi Ramadan. Amin Allahumma. Berkahi kami di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Ngapa masalahnya? Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, dunia ini ada karena adanya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Mohon maaf, kita ada karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ternyata matahari ada karena adanya baginda Rasul, bulan ada karena ada baginda Rasul, surga ada karena ada baginda Rasul. Kita semua ada karena adanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya alhamdulillah malam ini kita ngerasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur apa? Dengan adanya baginda Rasul kita masih sehat walafiat saat ini. Kita masih hidup saat ini. Mudah-mudahan matinya kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan di kuburan kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan di saat kita di yaumul qiyamah kita dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi. Mudah-mudahan di surga kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kira-kira kalau saya tanya bapak-bapak, yakin gak matinya bersama Rasul? Allahumma. Ngapa masalahnya kita masih baca sholawat sama Rasulullah sallallahu alaihi? Ngapa masalahnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Orang yang sholawat kepadaku 1 kali, kata Rasul, Allah berikan rahmat kepadanya 10 kali. Amin Allahumma. Wa man shalla alayya mi'a wa man shalla alayya asyrah wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa orangnya yang sholawat kepadaku 10 kali, Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepadanya 100 kali.
Tadi ada 10 kali orang selawatnya. Lebih, berarti kita sudah dapat lebih dari 100 kali lipat. Wa man shalla alayya mi'atan, siapa orang ya yang solawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi alfan. Orang yang solawat kepadaku 100 kali, Allah limpahkan rahmat kepadanya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Siapa orangnya yang solawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan mati sebelum diunjukin sorga. Ente mau masuk sorga, mau mati apa orang? Iya mati baik dah. Pergi. Sekarang be orang tahu tempatnya sorga apa neraka, disuruh mati ogah. Betul ya? Apalagi bini tangga belum kita kawinin. Subhanallah. Kalau seandainya nanti di saat kita sakaratul maut, mohon maaf, kita diunjukin sorga, bang, tuh sorga buat abang, noh. Saya yakin Bapak, ya Allah, matikan saya saat ini ya Allah, karena kita sudah diunjukin sorga oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebelum mati diunjukin sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang hadis Rasul yang jelas, orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka Allah tidak akan matikan dia sebelum diinformasikan bahwa dia masuk surganya Allah Subhanahu. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya alfan, siapa orangnya yang solawat kepadaku 1000, lam tamassuhun nar, maka orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Amin Allahumma. Makanya mohon maaf, malam ini kita solawatan itu baru dikit, 100 juga belum, diterusin di rumah, pegang tasbihnya tarik. Begitu ngantuk kan solawatnya orang, nariknya doang. Betul ya? Tapi mending daripada narik kapan baik. Betul ya? Daripada narik kapan dia, mendingan narik tas. Kadang-kadang kan orang mau mati, orang mati-mati, makanya dikasih anuan tuh, pentetan yang mirip tasbih kecil, yang malam-malam bapak suka berantem sama bini. Ya kan begitu, kadang-kadang matinya megang begituan. La ilaha illallah. Ya daripada mati megang begituan, mendingan mati megang tas. Ngapa masalahnya? Bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang jadi masalah, hadirin yang dirahmati Allah, ngapa kita solawatan? Masya Allah, di saat kita di kuburan, kita mudah-mudahan tergolong orang yang cinta baginda Rasul. Ketika kita nanti ditanya oleh malaikat, man hadzal rajul, siapa laki-laki ini? Sebelum malaikat bertanya man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka dan lain-lain, kita akan ditanya dulu oleh malaikat, bang, lu kenal orang laki-laki ini? Laki-laki RT kenal, laki-laki yang sancon kenal, laki-laki kenal semua. Kita kenal dengan sesama kita. Pertanyaannya, kenal nggak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul sangat kenal dengan kita. Ngapa kita orang kenal Rasul? Siapa orang yang tidak kenal baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat dibacakan namanya, dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah, celaka bagi orang yang tidak melihat wajahku, celaka bagi orang yang tidak bisa melihat aku di yaumul qiyamah. Ya Rasul, siapa orang yang tidak bisa melihat engkau di yaumul qiyamah? Apa kata Rasul? Satu, akun liwalidai, orang yang durhaka sama orang tua. Ingat itu. Ciri orang yang durhaka sama orang tua, lagi enak orang pernah cerita, kena gusuran tol orang datang orang tua pisan. Iya, giliran duit udah habis be, beras udah habis, bah. Ngapa lo? Biasa bah, mau ono bocor belum ada. Lah kemarin waktu banyak duit orang pernah cerita sama orang tua, lekarang giliran miskin be. Itulah ciri-ciri anak yang durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua diancam oleh baginda Rasul, tidak akan melihat wajah baginda Rasul. Na'udzubillahi min. Yang kedua, idza dzukira rasmi, apabila namaku disebutkan, dia tidak bersolawat kepada aku.
Orang yang di saat disebutkan nama Rasul tidak bersolawat kepada Rasul, maka dia diancam tidak akan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah Pak, itu sahabat Nabi kalau nggak ngelihat Nabi sedih. Lihat bini, orang seneng. Lihat anak, orang seneng. Orang bahagia. Dia bahagia ketika melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak mau mati, pengennya di sampingmu saja, dan kau nggak boleh mati, tapi takdir yang menghendaki kau mati, aku mati. Tapi ketika nanti mati, dimasuk di sorga, aku sorga paling bawah, kau sorga paling atas ya Rasul. Bisakah aku melihat engkau? Bisakah aku berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bisa. Ternyata hadirin, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun surganya paling bawah, dia bisa melihat Rasulullah surganya yang paling atas. Amin Allahumma. May yuti'ir rasula, may yuti'illaha war rasula, fa مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kita yang demen sama Nabi, walau kita nggak pernah berjumpa Nabi, orang pernah ketemu Nabi, dikatakan dalam Al-Quran, hasuna ulaika rafiqa, mereka lah tempat orang yang bisa menjadi teman baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, walaupun kita jauh dari Nabi, kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita tergolong orang-orang yang menjadi teman dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kalau ketemu Rasul kaget Rasulullah. Buset, ini orang mana nih ya? Dekil amat. Masya Allah, orang Cilalu teman-temannya ya. Bahagia dah, sedekil apapun kalau dekat Rasul, bahagia semuanya. Amin Allahumma. Karena bagaimanapun juga hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lupa kepada Nabi, lupa sholawat sama Nabi, man nasiyas sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa orangnya yang lupa sholawat, maka dia pasti nyasar jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kudunya surga ngulon, dia ngetan bae. Buang sini buang, jangan situ buang, sono orang mau. Ngapa dia suruh ke surga orang mau? Nyasar bae suruh ke surga, baliknya ke sono lagi, baliknya ke neraka lagi. Karena dia salah, tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya malam ini saya awali dengan bersolawat. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersolawat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bahagia. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini malam penutupan. Betul ya? Sayang Pak, ditutup. Ngapain ditutup? Oh sementara. Berarti ada pembukaan sementara, ada penutupan sementara, ada arisan sementara. Betul ya? Sementara apa? Sementara kita masih hidup, banyak amal yang lain di dalam taklim, di antaranya nanti ketika kita beramal di bulan suci Ramadan. Yang pasti hadirin satu, ingat-ingat bayang ini. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Semua kita anak manusia, ini kagak ada anak kambing orang. Anak manusia semua kan? Masya Allah. Anak uang. Kita ini anak manusia, semuanya pasti tukang buat dosa. Ngaku dah. Ngaku. Yang pertama,
Allahu Akbar. Likulli syai'in najasah wa najasatul lisan al-bazaa'ah. Yang pertama, segala sesuatu ada najisnya. Ya, di telinga ada najisnya, kotoran. Betul ya? Di jalanan ada najis, di rumah ada najis. Betul ya? Ternyata segala sesuatu ada najisnya. Najisnya mulut adalah berkata yang cuma-cuma. Al-bazaa'ah. Cuma-cuma gimana? Ya biasa Pak, udah kongkok. Kadang-kadang segala Bang Picung disebutin, kadang-kadang Bang Ijo disebutin, Bang Pengki disebutin, Bang Pecok disebutin. Apa baik? Ngapa masalahnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kasura kalamuhu, kasura saqatuhu." Orang yang banyak ngomongnya itu pasti banyak keprosoknya. Wa man kasura saqatuhu, orang yang banyak keprosoknya, kasurat dunubuhu, pasti orang itu banyak dosanya. Tadi awalnya mah mau nanya arisan doang. Ya, gue tanya di grup roman-romannya orang enak. Ujung-ujungnya nyeritain orang sekampung. Kalau orang nyeritain orang sekampung, ada banyak dosanya. Banyak bahkan dosanya. Man kasurat dunubuhu kanan naru aula bihi. Siapa orangnya yang mulutnya banyak dosanya, maka dia lebih utama masuk neraka. Mau masuk neraka, masuk surga? Mau masuk neraka, masuk surga? Saya yakin semuanya masuk surga semuanya, amin. Ngapa masalahnya? Ini dia hadirin, ketika kita tahu kita ini banyak dosa mulut kita, Allah sayang sama kita, besok masuk Ramadan. Makanya Ramadan dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in najasah, ya, kullu syai'in li kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi asyam. Segala sesuatu ada zakatnya. Hati-hati itu. Wa zakatul jasad, zakatnya badan adalah puasa. Besok masuk Ramadan orang puasa berarti ngerasa bener. Gitu aja gampang. Ngerasa gak punya dosa. Kalau orang yang ngerasa punya dosa besok puasa, ngapa masalahnya? Badannya ngerasa kotor, pengen bersih dia. Amin Allahumma. Ibarat kita ini baju kotor, besok Ramadan kita masuk di tempat cucian, kita berendam sebulan, ilokan orang rontok. Betul ya? Apalagi berendamnya di lautan, itu yang gatal-gatal di pantat hilang. Betul ya? Masya Allah, luar biasa. Apalagi mohon maaf model kita dosa. Makanya pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita ini pendosa semua. Tapi mohon maaf, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang pendosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah khataya, astaghfirullah rabbal baraya. Dalam hadis Nabi dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa orang yang puasa Ramadan dengan iman, kita yakin perintah Allah puasa itu. Ya Pak ya. Jadi besok Bapak kalau puasa niatnya, ya Allah aku niat ngikut perintahmu. Ya Pak. Kadang-kadang walaupun kita mohon maaf ngaji bukan perintah Allah, ngapa orang enak sama RT?
Ya, kalau orang datang orang enak di WA-in mah. Ya. Tapi ya tadi ujung-ujungnya Allah akan saya hilangkan penyakit gak enak sama RT, ngapain dia juga manusia. Betul ya? Ilangin semua, orang enak sama anak, orang enak sama bini, orang enak sama tangga. Saya pengen puasa karena saya sadar perintah Allah. Makanya mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mau puasa karena dosa mulutnya mau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum dia puasa hari Senin sore, kalaupun hari Selasa kita mau puasa Ramadan besok, karena rencananya ru'yatul hilal, ya, ru'yatul hilal dari berbagai kalangan termasuk Nahdlatul Ulama, termasuk Muhammadiyah, termasuk macam lah Persis dan lain-lain, itu akan dilaksanakan hari Senin. Kalau hari Senin kemungkinan hari Selasa kita puasa. Kalau orang dulu, aki-aki masih pada ingat orang nih. Kalau orang dulu, kalau hari Seninnya itu Selasanya mau puasa, Seninnya nyari perang. Ngerti ya? Ngapain dibakar? Bener ya? Buat apa coba? Buat keramas. Pertanyaannya emang keramas punya junub? Model-model kayak gini keramas kalau junub doang. Ayo aku, ya Allah, kalau lagi mau orang bakal keramas ya. Iya. Ngaku bener. Subhanallah. Tapi nampaknya hadirin yang dirahmati Allah, ibarat kita hari ini masih punya junub, besok mau dibersihin Ramadan, kita mandi hari Senin habis asar karena malam Selasa pertama kali kita tarawih. Makanya orang dulu hari Seninnya itu nyari merang. Buat apa? Buat keramas. Karena zaman dulu kagak ada sunlight. Betul ya? Oh, zaman sekarang mah jangan ngikutin Bang Gemur nyari merang segala, ngapain? Buat keramas. Ketinggalan zaman. Betul ya? Ribet amat. Subhanallah. Orang dulu hadirin kalau mau masuk puasa itu nyari bata, ditumbuk. Buat apa coba? Makanya pada ompong giginya. Subhanallah. Kenapa seperti ini? Karena bulan puasa bulan mulia. Sunnah bagi orang yang masuk di bulan mulia, dia mandi junub dalam rangka membersihkan dirinya karena niat menghormati bulan suci Sama kayak kita masuk Masjidil Haram, sebelum datang dari Jeddah kita mandi sunnah, kita masuk Masjid Nabawi, sampai di perbatasan Madinah, masuk di Bir Ali kita mandi. Kenapa? Karena kita mau masuk tanah suci. Tanah suci, bulan suci, tanahnya yang suci. Besok kita menghadapi bulannya yang suci. Makanya saya dan kita semua, saya menganjurkan diri saya, menganjurkan anak saya, istri saya, seluruh jamaah saya yang mendengarkan omongan saya, mari sambut Ramadan. Di antara caranya adalah habis asar kita hari Senin besok mandi junub. Kata RT mah sayang Pak Ustadz kalau mandinya doang mah kita junub beneran baik. Tapi nggak tahu RT pancen itu lain. Saya nggak ngerti itu. Oh penutupan katanya, penutupan sementara. Penetapan sementara bukan taklim doang, sampai cibian penutupan. Ya ini. Dimanfaatin, dia mah pinter baik. Emang paling pinter gini. Subhanallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama hadirin. Ngapa masalahnya? Kita sadar punya dosa, kita bersih-bersih. Ini mohon maaf, ini baru dosa mulut. Makanya hati-hati besok puasa, jangan sampai kita puasa tapi ngomongin orang. Ngapa masalahnya? Sama saja dia bersih-bersih, dikotorin lagi, bersih, dikotorin lagi. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat nanti Bapak puasa lagi ketemu temen Bapak ngomongin orang, Bapak ngomong sama teman Bapak, mohon maaf saya sedang puasa. Bisa begitu ya? Kadang-kadang kan ama bini bisa, metangga bisa, bocah minta jajan, ngamuk kita. Kadang-kadang ujinya bocah kecil, Masya Allah. Padahal tadi, kenapa sih yang dikatakan puasa? La'ulufu famiso'in atyabu indallahi min riyahil miski. Bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dibandingkan wanginya minyak misik. Apa alasannya? Bukan berarti jigong itu baunya enak.
Kadang-kadang artinya begitu kan. Bagian B kita mau bau jigong juga lagi puasa. Begitu dah, lu puasa lu. Hah? Ya Allah. Baukan. Bukan itu yang dimaksud. Bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik harumnya. Karena kita di saat kita mulut kita mau ngomong yang gak enak, mau ngomong yang menyakitkan, mau ngomong yang menyakitkan, menghibah orang lain, memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain, mau sumpah palsu, mulut kita tutup. Karena banyaknya nutup, akhirnya mulutnya bau. Begitu. Ngomongin orang ditahan, ujung-ujungnya apa? Wirid. Subhanallah. Habis wirid biasa, nyaki mulai kayak gini kalau wiridan kan gak lama. Paling gampang kan pegang tasbih, ujungnya ngapain? Paling lenggut. Ya. Dari sini kemudian dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ngapa? Daripada kelayaban, jalan-jalan sore, mulut kita maksiat, mata kita maksiat, mendingan tidur baik. Bener ya? Ngapa masalahnya? Yang paling bahaya kan ini nih. Orang lanang penyakit yang paling berat di mata. Makanya anaknya wadon mulu juga. Orang yang anaknya wadon mulu biasanya matanya jalatan baik. Udah ngaku. Enggak kayak pengalaman baik. Subhanallah. Ngapa masalahnya nih? Mohon maaf hadirin. Ini bisa menjadikan kita miskin nih. Kenapa masalahnya? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zinal ainaini, zina mata itu melihat perempuan lain selain bini kita. Bener ya? Ini nih zina. Mata kita ngeliat cewek lain zina. Sekarang deh. Coba keluar dari sini. Subhanallah. Yang jadi ngeri hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, az-zina yurisul faqra. Ngerti artinya? Memang kudu terangin juga sini ya. Az-zina, zina itu yurisu akan mewariskan al-faqra, fakir. Fakir lebih miskin dibanding miskin. Fakir kerjaan orang ada, tabungan orang ada, mana rumah, kontrak, ya bini kontrak. Wah, cuma bininya kontrakan rumah-rumahnya. Subhanallah. Rumah orang ada, kerjaan orang ada, penghasilan orang ada, fakir. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani al-ghina waz-zina. Tidak mungkin akan nyatu, tidak mungkin akan bersatu antara kaya dan zina. Abah pasir lihat orang wadon nunduk. Beda dengan abah. Abah maaf. Abah mufasir. Kata beliau tundukkan pandangan matamu dengan perempuan, karena melihat perempuan itu panah beracun yang menancap tajam di hatimu. Wah, pengalaman bener teman-temannya. Subhanallah. Masya Allah hadirin, ngapa mohon maaf Abah mufasir hidupnya di tengah hutan. Dia apa beli gunung, sepanjang memanjang tanah dia semua, mobilnya macam-macam mewah-mewah, padahal mohon maaf duduk doang kerjanya. Wahai para perempuan gila, jangan kau masuk di tempat ini. Orang wadon orang boleh masuk tempat itu, karena mohon maaf yang menjadikan petaka laki-laki sebenarnya perempuan. Betul rumah-rumahnya ketindas orang wadon ini. Yang sampai kurus-kurus kayak gini kan orang wadonnya gede-gede nih. Coba ini hati-hati gemuk lakinya, bininya.
Subhanallah. Ngapa masalahnya? Kalau orang wadon dan untuk macam-macam puyeng. Betul ya? Mana orang wadon mah ngajinya lebih rajin. Rebo dia ngaji, ada seragamnya lagi baik. Kemis dia ngaji, ada seragamnya lagi baik. Segala minggu ngaji juga arisan, ada seragamnya lagi baik. Ya kan orang lanang yang jebol. Subhanallah. Makanya kalau ada perempuan di rumah kita, yang jadi bahaya adalah nih. Udah apa ini? Subhanallah. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, makanya perempuan yang hebat adalah perempuan yang akan menjadikan lakinya makin dekat dengan Allah. Bukan sekedar mencari duitnya laki-laki, tapi dia menjadikan dekatnya suami kepada Allah Subhanahu. Ya kalau kitanya mohon maaf nih orang wadon di rumah, emang masya Allah Pak, orang wadon mah dia mau kondangan, dandanya cakep bener. Coba di rumahnya mah lapel dipakai. Pantesan deh, lanang-lanangnya kayak gini modelannya. Ngapa modelannya bagaimana? Yang lihat wadon baik. Padahal mohon maaf, ketika kita melihat wadon lain dengan nafsu, dengan syahwat, mohon maaf, itu namanya zina. Zina tidak akan menjadikan kita kaya, tapi justru dengan zina mata Allah menjadikan kita miskin. Na'udzubillahi min. Cuma nampaknya Allah nggak suka kita miskin, Allah nggak senang kita miskin, pengennya kita kaya. Apa masalahnya? Buktinya ada penghapus dosa, namanya puasa di bulan suci Ramadan. Tuh, ini baru dosa 2, belum dosa kaki belum. Dosa kaki. Kadang-kadang batu dikit baik digiring lumayan buat pondasi. Ya Allah, digiring. Iya kadang-kadang batu tangga nih apa harusnya ada di mana? Masya Allah, padahal masih berapa mulianya si batu, sama berharganya batu. Kadang-kadang Masya Allah, karena dia banyak maksiat kepada Allah hingga akhirnya camut-camut barang orang. Apalagi mohon maaf perut ini, mohon maaf perut, terkadang barang orang dimbat juga. Kalau bahasanya Zabid MZ Kiai almarhum, mudah-mudahan Allah terangkan kuburannya. Waktu saya kecil demen banget dengan ceramah beliau, sampai saat dia mati masih senang ceramah beliau. Kata beliau, manusia paling rakus bukan nasi doang yang dia makan, bukan pisang doang yang dia makan, kabel telepon dimakan, aspal dimakan, begitu ya katanya. Yang jadi bahaya hadirin, kalau perut kita pas lagi magang yang haram mati, maka kuburan siap untuk menghimpit kita. Tidak ada hak untuk kita masuk surga lantaran di perut kita ada yang haram. Cuman Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, makanya kemudian disuruh puasa. Cuman kadang-kadang puasanya orang beres. Ngerti orang beres Pak? Saya kemarin main sama Abung Pasir, Bah, saya mau puasa besok, bagaimana saya bisa puasa? Makan sekali baik, iya. Bagaimana caranya Bah? Lu kan di rumah banyak singkong, iya Bah, nanam dewek, bagus. Yang nyabut jangan orang lain lu. Terus gantungin baik katanya. Nanti kalau butuh tinggal potong-potong, makan 1 singkong. 1 potong doang, bukan 1 lonjor begitu. Bukan, ini pisang gedean nih. Ini makan pisang segini baik nih. Anduk-anduknya bingung kayaknya nih. Anduk-anduknya masih bingung nih. Masya Allah. Ngapa masalahnya? Karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai Allah di saat buka makan takjil, kurma cuma 3 biji. Mohon di sini kan adanya pisang-pisang deh. Maka kalau kita mohon maaf, bagaimana puasa kita mau dicintai Allah? Maghrib kalau kolak ada, nasi sepiring, lontong belum, gorengan. Itu Villa Bintaro yang biasanya kagak ada orang jualan, jalanan ketutup lantaran jualan makanan. Ini bulan puasa apa bulan pesta? Kan kebalik Pak, mohon maaf nih. Buat makmur. Subhanallah, mudah-mudahan kalian makmur deh ya. Tapi kita semua hadirin mohon maaf, kalau kita pengen puasa dicintai Allah, diantaranya adalah ingat-ingat di saat berbuka, kita ini coba jangan banyak makannya, cukup air segelas, kurma 3, langsung sholat maghrib. Ya nggak apa-apa.
pulangnya ngancem, nggak masalah. Yang penting masuk orang yang dicintai Allah dulu. Kapan orang yang dicintai Allah? Di saat dia berbuka cuma 3 kurma yang dia makan air 1 gelas. Itu sudah punya kesempatan untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu. Walaupun nanti pas udah terawih, iya. Tapi mohon maaf Pak, Bapak makan segitu belum banyak loh. Kenapa? Bapak kalau makan pasti secimit. Iya nggak? Ini secimit apa belum? Comot kan ya? Kalau comot gedean, kalau kecil cimit. Makanya kalau laki bandel cimit. Kalau di Arab, saya sering ikut makan sama orang Arab Pak, makan senampan, makannya bukan comot, bukan cimit. Apa? Raut. Raut. Mas, begini madangnya. Masya Allah, sedangkan Nabi tidak mengajarkan itu. Ngapa masalahnya? Nabi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qillatut ta'am, sedikit makan bukan banyak madang. Masalahnya kenapa? Nih Pak, mohon maaf, sekarang banyak anak muda kena stroke. Iya, sepengkipi pegel. Iya, iya. Mana kita sering pergi Indomaret, belanja kasih stroke, belanja kasih stroke. Bener ya? Ini kan kena stroke semua nih. Kapan dari Indomaret? Subhanallah. Kenapa terjadi stroke? Mohon maaf. Di antaranya gula darah, darah tinggi. Gula darah akan naik. Mohon maaf, gak beres kalau kita perut kita kosong, buat makannya banyak, lemes sama orang? Lemes. Seolah-olah perut kita ngoceh sama kita, Bang. Tega amat, ngapa emangnya? Gua habis kosong belum kerja, gua ngapa-ngapain, lu masukin banyak bener, susah punyahnya. Makanya kemudian kenapa kita terawihnya? Mohon maaf kalau di sono. Kalau terawih pertama nyewa tenda. Tapi lumayan juga 6 juta mah dapat orang tenda tuh. Subhanallah. Seminggu dikukut tenda. Seminggu berikutnya itu karpet belakang habis. Masya Allah. Ngapa begini? Karena mohon maaf, puasa hari pertama diuji lapar, masih tahan. Puasa kedua diuji tahan, diuji lapar, masih tahan. Seminggu udah ngembat dia, makannya kayak orang Arab. Padahal ketika kita pertama kali buka, kemudian kita makannya banyak, capek dianya. Ketika capek dianya, akhirnya kita tidur, gak sholat tarawih. Orang yang gak sholat tarawih di saat dia habis makan berbuka, mohon maaf, ini akan menjadikan pengendapan tidak terbakar kalori kita. Bila Pak, makanya tarawih. Jangan besok, belum besok mah. Jangan nonton. Masya Allah, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan nih Pak, mohon maaf, kelebihan orang tarawih dalam hadis sahih, 1 kali sujud Allah beri pahala 1.500 kebaikan sekali sujud. 1 rakaat, tebak berapa sujudnya? 1 rakaat sujudnya berapa kali? 1 rakaat berapa kali sujud? Ya 4. Subhana rabbiyal a'la Rabbi ufili warhamni wajbur Allahumma subhanallah. 1 rakaat berarti 2. Malah guru kalah gua. Allahu Akbar. Kirain bapak-bapak itu gak ngerti juga ternyata. Ya Allah. 2 rakaat kita salat tarawih pernah nggak 1 rakaat? Salat tarawih 2 rakaat. Berarti 2 rakaat 4 kali sujud, 4 kali 1.500 sudah berapa? Banyak banget. Masya Allah. Makanya hadirin, kalau seandainya kita mohon maaf dikasih duit 10 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta, milih yang 100 juta 40 juta. Tuh kan Peter dia mah. Giliran duit, coba kalau tarawih pengen tahu. Zaman sekarang kadang-kadang orang 100 juta mau. Itu kalau duit. Kalau pahala 1 juta. Kalau 1 juta ya tarawihnya mesti 23 rakaat, daglog.
Ya kan begitu mohon maaf tuh. Resiko. Subhanallah. Makanya pantas kalau para ulama di Mekah sekalipun itu terawihnya 23. Untuk 20 lah bahasa kita mah 3-nya witir. Ngapa masalahnya? Ngejar kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena masuk dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Orang yang qiyamul lail di malam hari dengan iman dan harapan ampunan Allah, maka orang itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin Allahumma. Pulang tarawih baca Quran, Pak. Amin ya robbal. Ya kalau nggak bisa baca Quran ngebet. Ya sambil ngebet pura-pura sih ngebet kalau baca kulhu. Yang dibaca An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadallahu samad. An-Nisa lagi baik Ali Imran. Kahfi. Iya Yasin baca kulhu. Ngapa? Biar anaknya ntar kan ngebetin. Wah bapak udah Yasin. Ya kan ya begitu mau Ramadan bapak udah memang khatam kulhu. Tapi ya bagian B. Memang kulhu balak liwat apa? Nggak apa-apa, yang penting baca Quran Pak. Ngapa masalahnya? 2 syafaat yang ada di Ramadan adalah puasa Ramadan dan membaca Al-Quran. Yashfa'ani yaumal qiyamah. Ini akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Ini yang kedua. Habis itu buru-buru tidur. Jangan pakai ngongkok baik. Di RT biasanya ngumpul di sana. Ngapa masalahnya? Kalau orang sudah tidur, Pak, mohon maaf dibangunin jam 3, setengah 4 sahur, males. Pak, kalau udah males, mohon maaf, ngeri apa? Ngeri Bapak tidak dapat berkah walaupun puasa. Karena hadis Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur ada berkah. Bapak pengen berkah orang? Pengen berkah? Iya. Berkah artinya apa sih? Bertambah. Bertambah kebaikannya. Makin tua, makin dekat sama Allah. Kalau orang bertambah kebaikannya makin tua, makin bikin pegel. Bener ya? Makin tua, bikin ribet. Tapi orang yang tambah kebaikannya, makin tua makin enak senyumnya, makin enak diajak bicaranya, makin enak ngomong cucunya, makin enak ngobrol sama orangnya, makin enak duitnya. Syukur-syukur amin arbang. Amin. Masya Allah. Itulah orang yang ziyadatul khair tuh. Itu berkah tuh. Apalagi mohon maaf, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat sama Nabi. Ada hadis Nabi mirip ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ya Allah, luar biasa. Disolawatin Allah ogah. Mentang-mentang masih kecil. Disolawatin malaikat ogah. Karena emang masih ngan. Itu masalah. Ini pengalaman saya be. Ngomong kan kalau orang ngomongin drama kan jangan ngomongin orang, mau ngomongin dewek. Mohon maaf saya, Masya Allah, ngaji sampai jam 2, begitu sahur dibangunin susah, terbiasa sudah. Akhirnya minum air, itu cukup minum air sih, alhamdulillah. Kalau kagak minum pisan, orang ada keberkahan, Allah kagak menurunkan rahmat kepada kita, Masya Allah. Apalagi hadirin yang dirahmati Allah, kalau habis sahurnya tahajud Pak, hebat. Habis tahajud minta ya Allah, rumah belum rapi. Ya, ono tanah sampingnya Allah punya orang. Iya, ya Allah tanah sampingnya Allah. Ayo minta Pak, minta. Ngapa? Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Saya mohon maaf, pertama kali punya mobil Baleno, minta tanggal 1 Ramadan, beli mobil tanggal 15 Ramadan. Dari mulai gak punya duit sama sekali.
Pertama saya punya mobil. Yang kedua, pertama kali saya haji, minta di malam 1 Ramadan, dikasih Allah tanggal 13 Ramadan. Malam-malam nangis, ya Allah, gaji saya waktu itu 4,5 juta. Waktu di Al-Azhar tahun 2010. Saya berangkat daftar haji tahun 2010. Ya, baru 4,5. Kredit mobil 3,5. Sisa 1 juta gaji tiap bulan. Ya, kalau mau menggawe kan begitu bacanya. Potongannya lebih gede. Jangan betul-betul baik. Subhanallah. Ya Allah, aku nggak mau kecil hati, walaupun aku punya hutang. Lunaskan hutangku dan berangkatkan aku ke tanah suci, berangkatkan aku haji, ya Allah. Nangis saya dari mulai tarawih sampai subuh, Pak. Habis subuh istirahat karena ada anak-anak ngaji santri, selesai jam 6 istirahat, jam 7 dibangun bini saya berangkat ngaji. Sampai di pengajian kebetulan Pak Harmoko sakit. Kata jamaahnya, Ustadz nanti jam 10 setelah selesai ngaji dari sini ditunggu Pak Harmoko di rumah karena Pak Harmoko lagi sakit, biar khataman di rumah Pak Harmoko. Kelar jam 10 saya langsung terbang ke Kuningan, tempatnya Pak Harmoko. Di hati saya, Masya Allah, ya Allah, ini orang rumahnya gede kayak gini, ilokan orang bisa berangkatin saya haji. Hati saya loh, hati. Masya Allah, begitu ngaji, Sadaqallahul Azim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup pengajian, istrinya ngomong, Pak Faiz, supir saya semua sudah haji, para ustadz saya udah haji semua, Pak Faiz doang yang udah lama bantuin kita belum pernah dihajiin. Pengen haji orang? Ya pengen. Iya, beneran. Nggak punya duit, Bu. KTP-nya sampai sini. KTP-nya dikasih ke depan, langsung ditransferin 37 juta, Bang. Persis terjadi tanggal 13 Ramadan, saya minta di malam pertama bulan Ramadan. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ini orang kudu kaya semua ini. Kalau orang kaya sedekah pakai apa? Betul nggak? Kalau orang kaya ngasih madang anak pakai apa? Bagaimana konsepnya kaya? Maksiat jangan dituruti, doa diperbanyak, sholat diperbanyak, istighfar diperbanyak, sholawat diperbanyak. Itu kuncinya kita mendapatkan doa yang mustajab di hadapan Allah SWT. Nih Pak, sholat, satu puasa. Puasa kenapa sih? Karena menahan mata dari maksiat, mulut maksiat, kaki maksiat, perut maksiat, tahan semua maksiatnya. Yang keduanya sholat malam banyakin, sholat malam banyakin. Yang keduanya adalah banyakin baca istighfar. Yang ketiganya adalah banyakin sholawat sama Rasulullah SAW. Ini ungkapan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Goes. Bukan goes-goes. Kadang-kadang Qatrul Goes pikirnya. Subhanallah. Ya Allah. Makanya bapak-bapak nih yang lagi senang sholawatan jangan-jangan banyak utang. Sholawatan bayar utang. Wah, bagen, gak apa-apa. Karena yakin mustajab doanya kalau kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah mullah ala salatullah salamullah yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah
إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله على ياسين اللهم صل وسلم. Nerangin persiapan puasa udah, nerangin buka puasa udah, nerangin sahur udah, nerangin tarawih udah, nerangin doa baca Quran udah. Yang berikutnya yang ke-6 setengah 11 nih, sampai jam berapa? Ya. Bisa tanggung kalau nggak dihabisin besokannya udah puasa. Ya, yang berikutnya adalah sedekah. Bagaimana sedekah? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ittaqullah walau bisyiqqi tamrah. Takwalah kalian kepada Allah walaupun separuh korma, Pak. Bapak korma satu dibelah dua. Mohon maaf ngasih banyak orang mampu. Dalam hadis Nabi dikatakan la tastahyu qalil. Jangan kamu malu ngasih sedikit. Karena mengasih sedikit itu lebih baik daripada orang pisan. Bener gak? Oh si banyak orang bisa, sedikit malu lah apa sedekahnya. Kenapa masalahnya Pak? Mohon maaf, kalau Bapak pengen dapat Lailatul Qadar, di antara caranya adalah saya baca dalam kitab Al-Mujir fi Thawabil Amali apa namanya? Al-Mujirur Rabih fi Thawabil Amali Shalih. Tebel kitabnya, kasih Bapak mah pasti Bapak nangis dah. Ngapa kitab kesedihan? Harokat orang ada, artinya orang ada. Apa ini? Bambu rubuh. Gitu ya. Dalam kitab itu bambu rubuh. Itu kan ya. Itu dikatakan ketika kita dari hari pertama sedekah walaupun setengah butir korma. Cuma jangan dipraktek, kita besok ngirim ke Cirebon setengah butir korma. Dah ilah ilah. Ini ngeledek amat jemaah ya. Gitu. Walaupun setengah butir korma kata Rasul, ketika dia berikan kepada orang yang berbuka puasa di saat maghrib, nanti malaikat Jibril di saat malam Lailatul Qadar akan bersolawat memohon ampunan untuk dirinya di saat datangnya malam Lailatul. Orang yang disolawatin Jibril Pak, mudah-mudahan orang yang didoakan malaikat Jibril, mudah-mudahan sholat di malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Kalau sholat di malam Lailatul Qadar, mohon maaf Pak, Bapak umurnya 80 tahun mati, itu Masya Allah amalnya double lipat. Ya Pak ya. Apalagi Bapak mohon maaf, yang berikutnya yang ketujuh, Bapak bukan sekedar ngejar Lailatul Qadar, istiqomah untuk tarawihnya, i'tikaf di masjid atau di musola dah. Ngapa masalahnya? Masya Allah 10 hari terakhir kita i'tikaf. Barangkali awal-awal mah kita masih berat. 10 hari terakhir i'tikaf itu pahalanya kahajjataini wa umrataini, seperti orang yang haji 2 kali dan umrah 2 kali. Tuh i'tikaf tuh pahalanya tuh. Masya Allah luar biasa. Tapi Pak, i'tikaf 10 hari terakhir yang pahalanya 2 kali haji 2 kali umrah kalah dengan sedekah. Bagaimana hadisnya? Dalam hadis Nabi dikatakan kita makan, memberi makan orang yang berbuka, ternyata pahalanya 10 tahun lebih baik dengan orang yang i'tikaf 10 hari terakhir selama 10 tahun. Hebat itu.
Masya Allah. Jadi enakan mana? Enakan mana? Enakan sedekah. Sedekah kudu, itikaf kudu. Begitu ya? Yang Rasulullah begitu sih. Itu kan salah pilih kita. Sedekah harus, itikaf harus. Tapi mohon maaf, kalau itikaf hati-hati jaga. Satu, man takallama fil masjid di kalamid dunya ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Siapa orangnya yang di masjid berbicara urusan dunia, Allah rontokkan amal kebaikannya 40 tahun satu kali bicara dunia. Gara-gara kosok cincin no. Gara-garanya begitu tuh. Ada yang pegang bagus tuh. Berapa duit? Jualan di masjid. Ya Allah. Celaka bagi orang jualan di masjid. Enggak ada beruntungnya kamu jualan di masjid. Hancur iya. Ngapa masalahnya? Bicara dunia dia. Bicara dunia di masjid satu kali rontok amal kebaikannya 40 tahun. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Dijaga di masjid, jangan banyak tawa di masjid karena itu memunculkan murkanya malaikat. Malaikat enggak senang. Masya Allah. Itu malaikat enggak senang bagaimana kok malaikat dia tahu? Ternyata dalam hadis Nabi dikatakan ketika ada orang berbicara dunia di masjid, itu masjid punya ruhani loh Pak. Hidup dia terbang kepada Allah. Sampai di langit yang pertama ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku masjid. Apa namanya? At-Taqwa. Mana? Cilalu. Cilalu mana ya? Dari di mapnya. Kata malaikat. Subhanallah. Itu begitu tanya saya masjid At-Taqwa Cilalu. Ngapa? Gua gede banget. Apa emangnya? Oh no, dalam gua lo kan bicara urusannya wadon. Masya Allah dalam gua urusannya masalah dunia baik. Ngadu. Apa kata malaikat? Kamu pulang. Pengen ngadep Allah, mesti ditolak sama malaikat. Pulang. Aku akan kutuk mereka ketika mereka berada di masjid berbicara masalah dunia. Masya Allah. Masjid disuruh pulang sebelum ketemu Allah. Tapi malaikat ngancam siapa mereka yang berbicara urusan di masjid dikutuk oleh malaikat. Kalau dikutuk RT mending. Iya, dikutuk bini apalagi udah kawin lagi ya. Bener ya? Lah kalau dikutuk malaikat, lari kemana kita? Masya Allah. Ini alasannya karena kita bicara dunia di masjid. Masya Allah, luar biasa. Makanya hadirin tarawih jalankan. Di masjid jalankan. Apa namanya? Etikaf jalankan. Bicara di masjid jangan ampe iri dan beda. Kalau mau bicara keluar ke emperan masjid. Ngopi dulu dah apa terserah. Makanya bikin kalau di Arab itu suka bikin di pelatarannya bikin buat duduk-duduk. Ngapa? Ada nanti ngomong-ngomongnya udah habis, mulut capek, balik lagi, wiridan lagi. Ngapa masalahnya? Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah. Kita ngejar malam Lailatul Qadar karena kita umur kita pendek. Cuma 70 tahun, ada yang 45 tahun, 40 tahun. Cuman Masya Allah ada orang yang walaupun usia 45 sampai yaumul qiyamah ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh itu hebatnya kita kalau kita tahu ilmunya hadirin, menjaga betul yang namanya kita hidup di Ramadan, jangan sampai berantakan ibadah kita. Amin Allahumma. Biar beres semua ibadahnya, amin Allahumma. Tapi hadirin mohon maaf nih, ingat-ingat semua, ada orang yang masuk Ramadan segitu pahalanya luar biasa. Pahala madang luar biasa. Bukannya dicintai Allah, sahur disolawatin Allah malaikatnya, sholatnya satu sujudnya sampai 1500, baca Qur'annya gak ada terhingga, baca apa namanya pahalanya, qiyamul lail gak ada terhingga, sampai itikafnya baik, sampai 2 kali haji 2 kali umroh. Berarti kalau seandainya haji umroh itu sekitar 100 juta, berarti kita itu itikaf 10 hari itu dapat 200 juta. Betul ya? Tapi Masya Allah ada orang yang segitu banyaknya ampunan Allah, puasa sih puasa tapi laparnya doang, tapi dahaganya doang, lemesnya doang, orang dapat ampunan Allah. Ini bahaya nih, jangan sampai orang silalu kayak gini nih. Orang ada, mana orang silalu ada kan sih? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong orang yang ini Imam Maroghi bukan Imam Maroghi mengatakan ketika orang sebelum masuk Ramadan punya dosa antar sesama, hati-hati itu. Minta maaf sebelum puasa, maafin gua mau puasa.
Ngapa sih ada orang yang mengatakan maafin saya mau puasa? Karena takut puasanya sekedar lapar doang. Itu ya, namanya kita ngobrol kadang-kadang kan suka bikin orang kesel ya, bikin orang gedeg, bikin orang jadinya marah sama kita. Jadikan itu kesempatan malam ini penutupan. Mohon maaf semua. Ya Pak ya. Amin Allahumma. Yang keduanya datangin orang tua. Ngapa masalahnya? Termasuk anak yang durhaka sama orang tua, ditolak puasanya. Capeknya doang, laparnya doang, tapi tidak ada ampunan Allah Ta'ala. Yang berikutnya peminum khamr, di sini nggak ada insya Allah. Yang ketiganya, empatnya berzina, ya, dagangin barang dewek, ya, bangin barang mending, barang dewek, kadang-kadang barang orang dagangin juga. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. 4 inilah kemudian dilarang dalam agama. Mari sebelum puasa minimal 2. Orang tua sudah meninggal, ziarah kuburannya. Ya Pak ya. Ngapa masalahnya? Bisa jadi Allah jadikan orang tua kita senang banget datangin kuburannya. Itu tidak ada kebahagiaan orang yang mati selain datangin kuburannya, senang banget. Doain senang, tapi yang paling senang datangi kuburannya. Kadang-kadang Wahabi orang suka itu. Jual semua. Iya. Ini orang Silalung jual semua. Digedegin sama mereka. Mohon maaf, mereka gedeg karena pahalanya gede sebenarnya. Mau cemburu dia. Cemburu jadinya gedeg. Sama baik kayak kita mobil bagus punya dapat, wah ada ngerjain wah. Ya Masya Allah. Yang berikutnya hadirin, ketika kita orang tua masih hidup, datangilah, minta maaflah kepadanya. Pak, saya mau puasa, maafin saya. Takut kita anak durhaka, puasa kita capek-capek, tidak ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita terakhir, setelah selesai puasa, ingat-ingat zakat fitrah. Ya Pak ya, zakat fitrah, keluarkan zakat fitrah. Nanti malam-malam puasa takut kita bablas. Maksudnya bablas? Kadang-kadang kan mohon maaf ya, pulang kerja orang sempet traweh, ya kita traweh dewekan di rumah, lupa niat puasa. Ingat-ingat orang yang lupa niat puasa, ingat-ingat jam 7 pagi orang niat, itu wajib diterusin sampai maghrib. Orang boleh dibatalin, tapi wajib dikodoin, double. Tuh, ngeri tuh, niat doang tuh urusannya. Makanya kalau bisa malam pertama tarawih semua dulu dah, barangkali yang kedua ketiga mah. Ini maksudnya hati-hati saya, hati-hati. Malam pertama biasanya kalau di musola di masjid kan ada nawaitu, somago gitu ya. Itu minimal ketika kita awal puasa, awal tarawih, niat ya Allah, saya niat puasa 1 bulan penuh. Tuh niatnya tuh. Ya, kenapa? Kehati-hatian. Takut tanggal berapa kita orang bisa tarawih, ujung-ujungnya lupa niat. Karena kita biasa niat itu nama imam, betul ya? Tapi ketika di awal niat 1 bulan, insya Allah aman. Amin. Allahumma amin. Sekian saja, mudah-mudahan pembekalan sebelum masuk Ramadan cukup malam ini saya berikan. Kalau orang cukup, tinggal lihat aja santri rembiak live. Saya Ramadan tiap malam minta Allah live, ngaji santri live gitu, udah. Daripada kita ngedit video capek-capek live, udah jebret ngaji. Mau ada yang nonton mau kagak, yang penting udah ada iklan. Lumayan gaji sama YouTube. Masya Allah. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Maafin saya, doain saya. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan kuat. Yang bolak-balik Cirebon mudah-mudahan kuat, Pak. Yang sian yang kalau kita tinggalin aki-aki pada nyongkotnya begini gitu. Orang tega lihatnya. Gitu, saya olah tega banget. Makanya udahlah, bagian walaupun capek-capek saya berangkat udah. Doa amat ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan sama kita semua. Allah berikan ampun sama kita semua. Allah berikan kenikmatan yang berlimpah pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak-bapak, sebelum saya tutup dengan salam dan sebelum doa, salaman dulu dah. Apa doa dulu nih? Apa doa dulu, salaman dulu? Doa dulu ya. Kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغfir lana dzunubana ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami dari waktu kecil ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan fisik kami ya Allah, berikan kami keberkahan rizki ya Allah, agar kami bisa siap puasa besok di Ramadan ya Allah. Perpanjang umur kami sampai Ramadan ya Allah, berkahi kami di Ramadan ya Allah, bisa sahur, bisa buka, bisa puasa ya Allah, bisa qiyamul lail, bisa tilawatul Quran ya Allah, bisa zikir ya Allah, bisa ta'lim ya Allah, bisa berdoa ya Allah, dan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Jadikan puasa kami puasa yang dapat ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami ampunan ya Allah sebelum masuk puasa ya Allah, agar puasa kami mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkan anak istri kami ya Allah, takdirkan kami semua keluarga masuk dalam surga-Mu ya Allah. Ketemukan kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu ya Allah. Takdirkan kami semua dapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan kami mati husnul khatimah. Takdirkan kami mati husnul khatimah. Takdirkan kami mendapatkan nikmat kubur. Terangkan kuburan kami ya Allah, luaskan kuburan kami ya Allah. Rabbana ya Allah ya Arhamar Rahimin, inilah doa kami semua ya Allah. Masukkanlah jamaah ini semua ke surga-Mu ya Allah bersama-sama melalui majlis taklim kami ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.